Eh, Masuk lagi ya, Dek ya. Saya lanjutkan lagi. Kita kembali lagi tadi nomor berapa tadi ya? Oke. Saya tiap 40 menit dia akan mati, Dek, karena saya nggak pakai yang Pro. Sudah masuk semuanya? Belum, Bapak. Belum, Bapak. Nah, enggak apa-apa, ini saya recording, jadi nanti bisa lihat. Saya jelaskan lagi yang pelan ya. Kita lanjut lagi, jadi sel tubuh kita itu namanya sel T. Leukosit itu kalau ada penyakit itu dia akan memakannya, kemudian dihancurkan dalam bentuk molekul-molekul protein, kemudian dikenalkan melalui MHC, macam-macam. Kalau self atau non-self ada MHC kelas 1 ataupun kelas 2, dikenalkan pada sel T atau sel B. Kalau sel T nanti bisa memproduksi antibodi, kalau ke sel T bisa memicu dari kalau sel T nanti memicu sel T sitotoksik. Jadi kalau ada infeksi, selnya akan dihancurkan oleh sel T tadi. Dengan apa? Dengan granzim. Granzim itu enzim yang dikeluarkan oleh sel T sehingga sel ini akan hancur berkeping-keping ya, bocor semuanya. Nah, ini. Jadi kalau ada infeksi bakteri ya, virus ya, ini nanti sel darah putih akan keluar dari sini. Dia akan bisa berubah bentuk ya, mengecil habis itu keluar lagi di sini namanya podosit ya. Akhirnya dia akan memakan bakteri-bakteri sehingga tidak ada infeksi di sini dan mati bakterinya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Enggak, Dek? Nah, kemudian kalau kita misalkan terinfeksi dan gagal ya, gagal mempertahankan diri dari infeksi, maka akan ada gangguan pertumbuhan ya. Gangguan pertumbuhan itu apa? Saya tarik ke atas biar tidak dibawanya masnya ini ya. Mbaknya ini. Jadi kalau kita gangguan pertumbuhan biasanya seperti ini, terjadi kreatinisme. Contohnya misalkan ternyata pada suatu proses ya, pada suatu proses infeksi, ternyata tubuh kita itu gagal tumbuh. Ternyata asupan kita itu dipakai untuk mengatasi infeksi tersebut, maka bisa terjadi kondisi kurang energi protein atau kurang energi karbohidrat. Ya, ini saya kasih contoh pada kasus pasien yang lain. Jadi penyakit tadi kan sudah ada penyakit infeksi. Ini kita ganti lagi penyakit yang gangguan pertumbuhan akibat gangguan di otaknya. Ini salah satu patofisiologi yang lain. Tadi kalau tadi infeksi, ini kita belajar yang non infeksi. Pada suatu saat itu kalian akan menemukan kasus-kasus seperti ini, kretinisme atau cebol ya. Jadi ternyata orang cebol itu ada gangguan di proses di otaknya ya. Ada gangguan di thyroid releasing hormone. Tiroid ini hormon yang diproduksi oleh hipotalamus. Jadi kalau TRH-nya rendah, maka TSH-nya rendah atau thyroid stimulating hormone di pituitary anterior. Kalau TSH rendah, hormon tiroid akan rendah. Tiroid itu di mana? Di sini loh tiroid. Di sini ya tiroid. Kalau tiroidnya rendah, orang itu akan gagal tumbuh, metabolisme akan jelek. Akhirnya seperti ini. Yang dicek apa? Yang dicek itu adik-adik misalkan bekerja di puskesmas, ya dicek ya biasanya T3, T4 ya, ataupun TSH. Itu nanti adik-adik sebagai tenaga laboran yang ada di puskesmas atau rumah sakit, itu akan melakukan pemeriksaan hormon tiroid. Bagaimana caranya nanti ada di materi kuliah selanjutnya. Jadi saya ambil simpulan ya dari masalah kuliah hari ini. Jadi itu patofisiologi itu mempelajari semua tahap riwayat alamiah penyakit. Jadi di tubuh kita itu memiliki yang disebut dengan host itu ada namanya usia, faktor intrinsik ya. Usia, umur, imunitas, genetik, seperti itu. Kemudian di tubuh kita itu tiap orang itu memiliki kespesifikan masing-masing. Tiap ras berbeda. Orang yang di iklim
tropis dengan subtropis atau di iklim yang dingin itu berbeda lagi. Jadi kita itu akan dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi lingkungan itu bisa menyebabkan penyakit, ya, bisa tidak menyebabkan penyakit. Jadi saat tubuh belum memasuki apa ya, bibit penyakit sebelum memasuki tubuh, maka tidak akan terjadi proses penyakit. Ya, jadi misalkan ini kita ya, di garis ini kita. Ini ada yang namanya lingkungan. Nah, kalau lingkungan sudah ada bibit-bibit penyakit, misalkan COVID, sudah banyak. Misalkan ya saat ini ya, banyak sekali. Tapi kalau kita tidak terinfeksi, ya enggak apa-apa. Itu namanya proses prepatogenesis. Setelah itu ternyata kita terinfeksi COVID, misalkan kita Mbak Melati ketemu dengan Andre Yohanes ya, maka misalkan Mbak Melati terinfeksi COVID, ya misalkan ciuman dengan ini Yohanes ini, dia akan virus ini akan masuk, namanya inkubasi. Di inkubasi itu biasanya belum ada gejala. Setelah itu terjadilah proses patogenesis dini dan patogenesis lanjut. Muncul gejala, ada sign and symptom, ada tanda dan gejala. Setelah tanda gejala muncul, misalkan tidak bisa membau, panas, pusing, mual, muntah, diare, baru muncullah patogenesis lanjut. Gejalanya muncul semua. Kalau sudah terinfeksi di sini, tidak diobati, dan bisa sembuh sempurna, alhamdulillah, itu namanya pasca patogenesis. Tetapi sembuh, habis kena COVID, ternyata kok paru-parunya rusak separuh, namanya sembuh cacat. Tapi ada juga yang nggak sembuh-sembuh, tapi COVID-nya masih nempel, namanya karier, membawa penyakit. Ada lagi misalkan TBC, kena TBC nggak sembuh-sembuh, sudah minum obat lama nggak sembuh-sembuh, namanya penyakitnya kronis. Atau diabetes mellitus, nggak sembuh-sembuh, nggak mau minum obat teratur, namanya penyakitnya kronis. Kemudian tidak minum obat teratur, ternyata gagal ginjal, muncul komplikasi, bisa juga pasien itu meninggal. Seperti itu. Jadi di konsep patofisiologi ini adik-adik harus tahu proses prepatogenesis, patogen ini riwayat sebelum terjadinya penyakit, patogenesis ini sudah terkena penyakit di dalam tubuhnya, dan pasca patogenesis. Mungkin ada yang ditanyakan, Dek? Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Jadi tadi kan Ya. sempat disinggung mengenai sebelumnya saya mendengar kalau misalkan pasien yang sudah dinyatakan negatif positif 19 itu darahnya bisa diambil untuk menyembuhkan pasien yang masih terjangkit penyakit COVID-19. Apakah itu benar, Pak? Itu apa namanya? Yang diambil itu antibodinya. Jadi beberapa penelitian ini kan masih banyak hasil yang berbeda. Jadi ada penelitian yang menyebutkan bahwa plasma konvalesen, itu namanya plasma konvalesen. Itu ada yang ngomong itu bermanfaat, ada yang enggak. Jadi ada jurnal itu yang menyebutkan bahwa plasma konvalesen itu tidak punya manfaat. Tapi ada juga hasil penelitian yang menyebutkan bahwa plasma konvalesen itu bermanfaat. Seperti itu. Mungkin bisa juga karena prinsip yang dipakai adalah prinsip memberikan antibodi atau vaksinasi. Tujuan vaksinasi kan memunculkan kekebalan berupa antibodi. Jadi yang dipakai prinsip oleh ilmuwan-ilmuwan atau dokter yang menggunakan terapi plasma konvalesen atau TPK itu adalah prinsip pada orang yang terinfeksi COVID dan sembuh itu memiliki antibodi anti-COVID. Tetapi perlu ditekankan bahwa antibodi itu ada yang neutralizing antibody, ada antibodi yang biasa. Jadi apa itu neutralizing antibody? Antibodi yang bisa menetralisir suatu penyakit. Seperti itu. Tapi tidak semua antibodi yang ditimbulkan oleh COVID-19 itu bisa netralisasi bentuknya. Gitu. Jadi nanti saya pernah memberikan materi waktu acara seminar D3TLM di Anwar Medika, waktu itu masih Stikes. Coba adik-adik bisa buka di sana materinya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan, Dek? Izin bertanya. Boleh, silakan. Kalau
penyakit sudah dikroniskan, apakah masih bisa disembuhkan atau tidak? Gitu. Penyakit yang sudah dikroniskan, gimana ya maksudnya? Penyakit Kan kronis misalnya, maksudnya? ya, Iya, sebentar sih ya, ada saya telepon sebentar aja, sebentar. Dek, sebentar ya. Ini ada anak saya kan masih opname ini. Ini susah diinfus. Coba saya anu lagi ya. Coba saya angkat teleponnya dulu. Ya, mohon maaf ya. Soalnya anak saya ini lagi yang ASKA itu lagi DSS, jadi susah diinfus sampai 5 kali. Jadi pertanyaannya apa tadi, Dek? kalau penyakit kronis itu masih bisa disembuhkan dan ada sembuh atau tidak? Ya, kalau penyakit kronisnya karena infeksi itu bisa disembuhkan. Tetapi kalau penyakit akibat apa namanya seperti diabetes mellitus yang kronis, kemudian apa namanya orangnya tidak pernah minum obat teratur, ya tidak bisa. Kalau penyakit kronis seperti metabolik itu ya harus minum obat seumur hidup. Seperti itu. Kalau misalkan mau sembuh, misalkan rusak pankreasnya dicangkok pankreas. Kalau misalkan kronisnya rusak di ginjal, ya dicangkok ginjal. Seperti itu. Ada lagi? Kalau orang terkena penyakit diabetes gitu gimana, Pak? Ya harus ini minum obat seumur hidup. Kalau perlu insulin ya pakai insulin. Seperti itu. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Berarti kalau penyakit diabetes itu susah sembuhnya gitu, Pak? Ya kalau sudah diabetes ya otomatis harus minum obat
terus. Kemudian kalau nggak mau minum obat rutin ya biasanya sudah resisten sama obatnya nggak bisa dipakai lagi, akhirnya pakai insulin seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Baik, Pak. Pak. Terima Ya. Saya kasih. Pak izin bertanya. Yuk, silakan. Apakah timbilan atau benjolan kecil di pelopak mata itu termasuk penyakit, Pak? Iya, penyakit Dek. Namanya hordeolum itu. Ada lagi? Soalnya saya punya benjolan kecil di pelopak mata itu udah dari tahun 2017 sampai sekarang belum kempas-kempas. Ya harus dioperasi kalau misalkan ada sisanya. Kalau ada sisanya nggak selesai-selesai. Oh, gitu. Ya Pak, terima kasih. Ya. Saya lanjut ya. Jadi patofisiologi keseimbangan cairan dan elektrolit. Ini topik selanjutnya. Jadi tubuh kita itu 50-70% itu terdiri dari cairan ya. Sumbernya dari mana saja? Dari air yang kita minum, dari air yang ada pada makanan yang kita telan, sama hasil metabolisme tubuh kita. Seperti itu. Kemudian susunan cairan tubuh pada orang dewasa seperti kita yang misalkan berat badan 70 kilo, itu di tubuhnya ada total cairan tubuh sebanyak 70% dari 70 kilo ini, yakni 49 liter. Hitung-hitungannya itu. Ini patokannya, kurang lebihnya. Cairan di ekstrasel berapa persen? 16-23%. Tinggal kalikan aja, kalau beratnya 50 ya kalikan ini. Kalau 100 ya 16 liter. Kalau 70 kilo ya 14 liter. Kemudian cairan ekstraseluler itu dibagi menjadi 3. Ada intravaskuler, ada ekstravaskuler, sama intraseluler. Itu ada berapa persen? Cairan intravaskuler ada di pembuluh darah itu 4-5% kali berat badan, dari berat badan kita itu. Kalau ekstravaskuler 12-18%, kalau intrasel 50%. Ya, diingat-ingat ya. Jadi nanti tugasnya coba kalian hitung cairan tubuh kalian sendiri. Jadi berat badan kalian sendiri, hitung aja masukin di Word ya. Nanti di-collect jadi satu. Fungsinya apa sih cairan itu? Ya untuk kehidupan sel. Jadi fungsinya itu kalau tidak ada cairan, itu bisa tubuh kita akan dehidrasi, fungsinya tidak normal, metabolismenya terganggu, dan bisa mati. Kalau orang DBD, cairannya berkurang, cairan di tubuhnya berkurang atau kolaps, bisa shock hipovolemik, seperti itu. Kemudian, fungsinya cairan apa? Untuk melarutkan makanan. Contohnya adalah ion natrium dan kalium. Kemudian ada membantu metabolisme. Kemudian distribusi cairan ini dipengaruhi ada beberapa. Yang pertama, sistem limfatik ya, sistem limfa, tekanan darah. Jadi tekanan darah itu mempengaruhi distribusi dari darah atau cairan. Kemudian permeabilitas kapiler. Ini biasanya pada pasien yang DBD. Kalau permeabilitasnya pada orang DBD itu meningkat sehingga cairan bisa keluar dari pembuluh darah ke jaringan interstisial. Ada protein plasma maupun distribusi cairan ini dipengaruhi oleh retensi air dan garam. Jadi orang yang makan banyak natrium itu tubuhnya akan banyak menyerap air. Kemudian ekskresi cairan dalam tubuh itu bisa melalui beberapa cara. Dari kencing atau urin, kita bernafas itu keluar cairannya seperti saya ngomong ini, cairannya banyak yang keluar melalui keringat maupun melalui feses. Ya. Kemudian kehilangan cairan per hari rata-rata itu di tubuh kita bisa dihitung. Ya, yang dari kulit paru nafas itu atau tidak kita sadari itu bisa disebut dengan IWL atau insensible water loss. Dengan cairan yang tidak kita rasa melalui nafas dan lain-lain. Keringat itu sekitar 800 sampai 1200 cc per hari. Melalui kencing kurang lebih 1500 dan melalui feses 100 sampai 1200. Kemudian pengaturan cairan tubuh itu diatur oleh otak ya, namanya hipotalamus. Nah, itu disebut daerah di hipotalamus yang mengatur keseimbangan itu disebut dengan osmoreseptor. Reseptor yang mengatur tentang keseimbangan cairan, osmosis ya. Pada dehidrasi atau dehidrasi yang tinggi itu dia
osmoreseptor itu akan menyebabkan antidiuretik hormon itu meningkat. Jadi orang yang haus, orang yang puasa itu hipotalamus akan membantu mengeluarkan antidiuretik hormon. Anti itu anti, mencegah, diuretik itu kencing, hormon itu hormon. Jadi hormon yang mencegah kita kencing. Jadi kalau adik-adik itu haus atau kurang minum, pasti kencingnya akan berkurang. Sehingga intake-nya akan meningkat, jadi pada orang dehidrasi itu timbul rasa haus, akhirnya banyak minum, dan kencingnya berkurang. Kita lanjut. Jadi pada orang dehidrasi, itu volume sirkulasi cairan tubuhnya itu akan turun, sehingga osmolalitasnya atau kekentalan darahnya itu akan naik. Kalau kekentalan darah akan naik, osmoreseptor akan bekerja, osmoreseptor hipotalamus tadi, sehingga menimbulkan haus atau thirst, akhirnya banyak minum, ADH-nya dipicu, akhirnya ADH-nya tinggi, sehingga kencingnya berkurang atau water excess-nya berkurang. Sehingga air dalam tubuh itu meningkat dan osmolalitas atau kekentalan darah di tubuhnya kita itu akan menurun, sehingga rasa haus itu akan hilang. Itu tadi prinsipnya ya. Nanti bisa diulang-ulang di video saya. Kemudian tubuh itu bisa kekurangan cairan melalui beberapa patofisiologi, beberapa penyebab. Yang pertama, muntah, ya, bisa gara-gara muntah. Kemudian diare atau bocor ya, diare, perdarahan, kemudian diuretik, banyak pemakai HCT atau tiazid, obat-obatan penurun tekanan darah itu. Kemudian penyakit ginjal, diabetes, orang kebakaran, orang yang olahraganya banyak, orang peritonitis, seperti itu. Gejalanya apa saja? Bisa lesu, tekanan darahnya turun, nadinya itu kecil, halus dan cepat, kencingnya sedikit, tangannya dingin, anyep ya, mukosanya kering maupun turgornya turun. Kemudian bagaimana cara memperkirakan jumlah cairan yang hilang atau defisit? Itu pakai skor. Ya. Dengan ada sistem skor, kemudian hitung kadar natrium plasmanya. Caranya apa? Menghitung defisit cairan ya. Rumusnya 0,6 dikali berat badan, kemudian natrium plasmanya -1 dibagi 140. Atau ukur hematokritnya. Nanti akan ketemu defisit cairannya. Jadi kalau kalian bisa mengukur hematokrit, ya, kalian akan bisa mengukur defisit cairan. Rumusnya seperti ini. Kemudian cara lain adalah mengukur berat jenis plasma dari darah kita. Itu bisa, nanti adik-adik bisa belajar di praktikum. Bagaimana cara yang lain? Misalkan kita tidak punya alat pemeriksa darah tadi, bisa dengan menggunakan sistem skor melalui sign and symptom, tanda dan gejala. Kalau muntah ada 1, facies cholericum 2, itu mukanya itu kayak orang kolera. Ini bisa dicari. Turgon turun 1, misalkan pada orang ya kalian, sianosis itu kulitnya biru, jari tangan keriput, ekstremitas dingin. Ini nanti di total semua. Misalkan totalnya 10, defisit cairannya bagaimana ngitungnya? 10 kali berat. Misalkan beratnya 100 ya, 10 kali 100 dikali 100, berarti ada 10.000 dibagi 15. Itu adalah kekurangan cairan. Jadi nanti orang itu harus minum atau dapat infus sebanyak defisit cairannya. Nanti cara ngitungnya bisa pakai skor ini. Jadi nanti soal tugas saya kuliah ini, hitung defisit cairan pada orang yang atau anak yang banyak muntah, anak usianya 15 tahun, nadinya 180 ya. Ini nanti tugasnya ya. Turgornya normal, kemudian ekstremitasnya dingin dan jarinya keriput. Coba hitung defisit cairan pasien tersebut. Nanti dikumpulkan seminggu lagi. Kemudian edema. Kalian harus tahu apa itu edema. Edema itu adalah peningkatan tekanan darah hidrostatik kapiler yang disebabkan oleh gangguan dari jantung. Jadi jantungnya itu payah jantung, gangguan di liver, sama gangguan obstruksi vena lokal. Kemudian penurunan tekanan koloid. Apa aja penyebabnya? Albumin turun. Jadi orang yang albuminnya rendah itu mesti bengkak. Contohnya pada pasien-pasien yang hipoalbumin, itu pasti bengkak. Kenapa kok bisa albumin? Ginjalnya bocor atau sindroma nefrotik, atau produksinya rendah karena livernya itu kan tempat produksi albumin, dia rusak livernya.
atau makanannya kurang banyak, kurang gizi, malnutrisi. Kemudian bisa permeabilitas kapiler meningkat, alergi, luka bakar, radang, maupun trauma, maupun peningkatan tekanan koloid osmotik. Kemudian adik-adik harus tahu apa itu gangguan elektrolit di patofisiologi ini. Jadi elektrolit itu apa? Jadi baik tahu enggak elektrolit? Jadi elektrolit itu apa? Natrium, kalium, nah itu elektrolit. Magnesium, zinc itu elektrolit. Fungsinya apa? Untuk menjaga proses metabolisme tubuh. Kalau elektrolitnya terganggu ya, maka akan terjadi gangguan metabolisme, gangguan listrik jaringan. Kalau kalsium biasanya bisa henti jantung ya. Komposisi elektrolit normal ini ada tabelnya. Adik-adik nanti tinggal scan aja ya. Jadi nanti ini di print, disimpan di bukunya masing-masing karena nanti kalau kalian bekerja sebagai D3TLM di rumah sakit, kalian harus tahu kadarnya itu normalnya berapa. Ya, ini ada kadar di ekstraseluler berapa, plasma berapa. Jadi kalian harus tahu nilai ini nanti. Ini bisa dibaca, tidak saya sebutkan satu-satu. Kemudian kalium dalam makanan. Jadi pada makanan itu banyak kalium ya. Tiap makanan itu macam-macam. Makanya kalau orang gangguan ginjal itu tidak boleh banyak makan buah atau sayur. Kenapa? Tinggi kalium. Orang yang gangguan ginjal itu ekspresi kalium akan susah, sehingga kalau banyak makan sayur, ya sayur, buah seperti pisang, jeruk, itu nanti kaliumnya tidak bisa dikeluarkan oleh ginjal, akhirnya terjadi gangguan listrik jantung bisa sampai meninggal. Kemudian fungsi kalium apa saja? Untuk repolarisasi membran, ya, untuk membantu pengeluaran hormon pankreas, contohnya hormon insulin. Kemudian gangguan untuk memfasilitasi kerja dari otot. Jadi otot itu kalau kurang kalium dia tidak akan bisa bergerak, ya. Bisa untuk berfungsi untuk membantu insulin untuk memasukkan gula. Jadi gula dirubah menjadi gula glikogen itu perlu bantuan dari kalium. Jadi makanya kalau orang yang hipokalemi itu biasanya hiperkalemi itu obatnya biasanya ditambahkan glukosa. Nanti dia akan dimasukkan oleh tubuh ke sel, glukosanya juga gitu. Kalau ada gangguan terhadap keseimbangan kalium, dia bisa mengganggu ini potensial listrik membran sel. Ya, contohnya pada keseimbangan kalium yang kurang atau kekurangan kalium, orang itu tidak akan bisa bernafas, susah menggerakkan tubuh. Ini nanti akan banyak teman-teman temukan saat kalian jaga di UGD. Ini kadar normalnya ya, 150 sampai 160 miliequal per liter di sel. Kemudian pengaturan keseimbangan kalium itu macam-macam ya. Ya, kalau insulin itu fungsinya mengatur kalium di ekstrasel ya. Jadi kalau kalium di ekstrasel itu tinggi, maka fungsinya nanti insulin akan diproduksi sehingga kalium itu akan dimasukkan ke sel. Ya. Kalau pada kondisi asidosis ya, H+-nya banyak di luar sel, maka H+-nya akan dimasukkan ke dalam sel. Kaliumnya dikeluarkan sehingga terjadi hiperkalemi. Kalau alkalosis kebalikannya ya. Kemudian kalium itu keluar masuknya di tubuh itu dipengaruhi oleh beberapa hormon, contohnya aldosteron ya. Kemudian hormon-hormon yang lain yang berfungsi untuk mengatur kalium, apalagi insulin. Jadi saya nanti tugasnya coba rangkum bagaimana cara insulin dengan kata-kata kalian sendiri mengatur distribusi kalium dalam tubuh. Kemudian aldosteron, bagaimana caranya untuk mengatur distribusi kalium melalui ginjal. Ya, ini ada tulisannya, silakan diekspresikan. Jadi kalau hiperkalium, nanti aldosteronnya berfungsi untuk mengeluarkan kalium melalui kencing. Kalau berkurang, kaliumnya tubuh kurang, aldosteron akan mencegah ekskresi dari kalium. Nanti ada PR saya, kalian harus menjelaskan itu. Nah, ini tidak usah. Jadi kalium itu intake-nya itu nanti dijaga oleh di otot ini, bisa dikeluarkan lewat urin atau ditahan keluarnya
lewat beol ya di darah atau di liver. Hiperkalemi berarti terkelebihan dari kalium. Kenapa kok terjadi hiperkalemi? Kebanyakan makan buah, ya hemolisis yang hebat atau sel darah merah pecah karena di dalam sel darah merah itu banyak kalium. Kemudian terjadi asidosis, ekskresinya kurang, gangguan ginjal, gangguan adrenal, maupun diberi obat diuretik ya, seperti HCT. Kemudian pseudohiperkalemia dan obat-obatan. Manifestasi klinisnya atau sign and symptom-nya apa? Terjadi kurang kalium, terjadi paralisis atau kelemahan otot, lumpuh, tidak bisa bernafas, atau ileus. Ileus itu kalau kalian dengar ususnya itu tidak bergerak sama sekali. Di jantung bisa takikardi, ya, nadinya cepat, fibrilasi ventrikel, ventrikel jantungnya itu bergerak gini tapi tidak maksimal, dan lain sebagainya. Sinus bradykardia, seperti itu. Gangguannya bisa dilihat di rekaman jantung. Ini tidak usah kalian pelajari ya. Orang hiperkalemi itu atau hipokalemi ada gangguan di jantungnya. Tadi hiperkalemi, sekarang hipokalemi. Kenapa penyebabnya? Bisa karena orang-orang yang diberikan insulin yang banyak. Jadi orang diabetes mellitus diberi insulin banyak itu bisa terjadi hipokalemi. Kalau orangnya diberi insulin tapi tanpa ada intake kalium ya dia bisa terjadi hipokalemi. Kemudian orang muntah, mencret, minum obat diuretik, dan lain sebagainya. Hipokalemi itu sama, juga bisa menyebabkan aritmia atau jantungnya tidak teratur, EKG-nya T datar, ya, gangguan ginjal, maupun gangguan hormon. Ya. Ileus paralitik, jadi ususnya tidak bisa bergerak, tidak bisa berkontraksi. Ya, seperti itu. Kemudian, kita lanjut lagi. Bagaimana cara diagnosisnya? Kalian harus hafal kotaan tadi ya. Kalau hipokalium itu kalau kurang dari 3,5 miliequal per liter. Tadi ada daftar itu bisa kalian print, kalian simpan di buku kalian. Kemudian kita lanjut natrium ya. Di tubuh itu ada keseimbangan natrium. Fungsinya apa? Natrium untuk menjaga osmolalitas ekstrasel. Apa itu osmolalitas ekstrasel? Menjaga jumlah cairan yang ada di luar sel. Kalau terjadi hipernatremia, natriumnya tinggi, natrium itu sifatnya menarik air sehingga cairan dalam intrasel itu ditarik, ya misalkan natriumnya ada di luar sel. Cairan di intrasel itu akan berpindah dari intra ke luar sel sehingga selnya dehidrasi sehingga tubuh akan merasa haus. Ya, bisa dipahami ya. Kalau ada natrium, itu natrium sifatnya menarik cairan. Kalau natriumnya banyak di luar sel, maka cairan di dalam intrasel ini akan ditarik keluar menuju ekstrasel sehingga selnya kekurangan cairan atau dehidrasi. Akhirnya kalau dehidrasi memicu hipotalamus mengeluarkan antidiuretik hormon sehingga orang itu akan merasa haus. Nah, ceritanya itu. Penyebabnya apa? Etiologinya karena demam, luka bakar, kemudian minum obat diuretik maupun diabetes insipidus ya. Nanti kalian cari tugasnya apa sih diabetes insipidus itu? Nah, ada lagi tugasnya ya. Jadi yang kuliah ini pasti tahu tugasnya apa saja. Lanjut. Gejala klinisnya apa kalau kurang natrium? Twitching. Twitching itu apa ya namanya? Seperti ceduten ya, letargi, kejang, koma atau ototnya lemah. Tandanya. Kalau hiponatremi, tadi kan hipernatremi. Kalau hiponatremi, natriumnya rendah di tubuh. Kenapa kok bisa rendah? Karena biasanya gagal ginjal, ya, gangguan liver, diare, muntah. Itu natrium akan keluar sehingga tubuh akan terjadi dehidrasi. Gejala klinisnya yang muncul apa? Odem otak, otaknya bengkak, ya. Kalau kadar natriumnya antara ini 120 sampai 125 akan terjadi muntah-muntah. Kalau lebih dari 110 sampai 120 letargi sama nyeri kepala. Ini macam-macam. Ini nggak usah dihafalkan, dibaca aja. Kemudian kita belajar asam basa. Ini nanti teman-teman adik-adik ini nanti kalau bekerja di UGD akan sering di ICU akan sering memeriksa ini asam basa darah. Bagaimana? Adik-adik harus ingat prinsipnya ini. Di tubuh kita itu ada ion H, ya sifatnya asam, sama
ion OH. OH atau HCO- ya, sifatnya penerima H, sifatnya basa. Kalau asam itu H+, yang basa itu OH- sama HCO3-. Diingat-ingat itu aja. Nanti lainnya dibaca ya. Kemudian asam dalam tubuh itu ditimbulkan oleh siapa? Ditimbulkan oleh gas CO2. Diingat-ingat ya. Kalau yang non gas, asam ini DNA, asam nukleat, RNA, bla bla bla, yang ada asamnya. Jadi keseimbangan asam basa itu adalah keseimbangan tubuh dalam menjaga konsentrasi ion hidrogen bebas H+ ya. Cara ngitungnya pH itu main log H ya, jumlah H+-nya. Jadi kalau tubuh itu terlalu asam atau terlalu basa, dia tidak akan bisa melakukan metabolisme, tidak akan bisa mengaktifkan enzim, akhirnya tidak akan bisa kontraksi otot maupun keseimbangan elektrolitnya akan terganggu. Dan ini adalah tabel pH yang normal. Ya. pH pada ekstraseluler, cairan ekstraseluler di arteri biasanya normalnya 7,4, di vena 7,35, interstisial 7,35. Ini ada macam-macam ya. Sumbernya dari Guyton. Kalau di asam lambung pH-nya 0,8, sangat asam. Fungsinya membunuh bakteri. Nah, bagaimana cara mengatur asam basa tubuh itu melalui asam bikarbonat, buffer system, fosfat buffer system, ya, protein buffer system. Kalau menjaga lini keduanya apa? Bernafas. Kalau orang itu pH-nya terlalu basa, maka tubuh akan nafasnya cepat. Gitu, agar pH-nya dari basa atau tinggi menjadi rendah atau normal ya, lebih normal. Karena sifatnya CO2 tadi adik-adik ingat-ingat adalah sifatnya asam. Kalau pH-nya tubuhnya itu tinggi, maka orang itu akan menyimpan banyak CO2 di tubuhnya. Ya. Buffer yang lain adalah melalui ekskresi H+. Jadi kalau pH-nya terlalu asam, tubuh itu bisa mengeluarkan H+ melalui ginjal. Jadi lewat kencing itu dikeluarkan. Ini sistem utama pengatur asam basa apa saja? Melalui kimia, pernafasan, sama ginjal. Jadi kalau sistem kimia itu sifatnya mengeluarkan ion hidrogen melalui ginjal, ya. Kemudian mencegah HCO3- keluar. Kalau nafas, pertahanan kedua itu bisa, kalau misalkan tubuhnya terlalu basah, dia akan menahan karbon dioksida. Kalau tubuhnya asam, dia akan mengeluarkan karbon dioksida, karena karbon dioksida itu adalah sifatnya asam. Nah, ini. Dia akan meningkatkan kecepatan dalam keadaan bernafas untuk mengeluarkan CO2. Berarti kalau orang banyak nafas itu berarti ingin mengkompensasi tubuh yang pH-nya basa agar rendah, jadi banyak mengeluarkan CO2. Pertahanan kedua adalah ginjal. Jadi kalau pH kita terlalu basa, tubuh kita akan mengeluarkan H+ melalui ginjal, melalui kencing. Ini. Kapan asidosis metabolik? Saat pH kita itu rendah. Kompensasinya apa? Kompensasinya adalah kalau pH kita rendah, banyak nafas agar CO2-nya keluar. Kalau alkalosis metabolik atau pH kita terlalu tinggi, kompensasinya apa? Kompensasinya pengeluaran H+ di ginjal turun, pembentukan amonia yang sifatnya basa diturunkan, dan HCO3- penyerapannya diturunkan. Kompensasinya pada orang yang pH-nya terlalu tinggi, nafasnya pelan, agar CO2-nya tidak keluar dari tubuh, karena nanti CO2 itu fungsinya menurunkan pH darah, sifatnya asam. Kalau asidosis respiratorik, apa? Mekanisme kompensasinya itu tubuh akan meningkatkan pengeluaran H, ya, karena H itu sifatnya asam dikeluarkan lewat ginjal, ya, dan meningkatkan penyerapan HCO3-. Ini nanti dibaca aja. Nanti ada kuliah selanjutnya bisa ditanyakan. Kalau alkalosis respiratorik, berarti tubuh kita itu CO2 darahnya itu, nanti kalian akan memeriksa BGA atau blood gas analysis itu kurang dari 35. Fungsinya, caranya tubuh untuk menurunkan alkalosis respiratorik dilakukan oleh